Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian ya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan senantiasa diberikan kesehatan. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebenarnya masih tentang FEB dan KPK. Kalau kalian kemarin sudah pintar atau sudah menguasai menentukan FEB dan KPK dengan cara kalian merunut, misalkan kalau FEB kalian merunut faktornya dari yang terkecil, kemudian dicari yang samanya dan akhirnya menemukan FEB sendiri, atau KPK juga merunut kelipatan seperti itu. Nah, sekarang ada cara yang lain ya, yang kalian tidak perlu merunut bilangan-bilangannya. Ada metode yang lain yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan menggunakan metode pohon faktor. Tetapi sebelum ke metode pohon faktor, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, beberapa hal yang harus kalian kuasai terlebih dahulu untuk materinya, yaitu tentang bilangan prima. Kalian tahu, bilangan itu banyak jenisnya. Kalian sudah belajar ada bilangan asli, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Ya, mungkin juga kalian belajar lagi ada bilangan pecahan, ada nanti mungkin kalian belajar lagi ada bilangan bulat, ya. Nanti semakin kalian mempelajari matematika, semakin banyak lagi jenis-jenis bilangan itu. Nah, satu hal yang akan dipelajari di sini dan akan menjadi modal kalian untuk metode pohon faktor, yaitu tentang bilangan prima. Ya, di modul kalian disiapkan sebuah langkah atau ada beberapa langkah untuk membedakan beberapa bilangan dari sekumpulan bilangan. Ya, setelah kalian pahami langkah-langkah itu, silakan kalian cermati beberapa bilangan yang Budiah sajikan di depan. Ya, ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Mungkin kalau diperbanyak lagi itu lebih banyak lagi bilangan prima, tapi kita cermati dulu segini saja dulu, jangan terlalu banyak. Apa yang kita perhatikan dari bilangan yang tadi Budiah sebutkan? Kalau kita perhatikan kesamaan dari bilangan-bilangan ini, ya, misalkan 2 dengan 3, kalau Budiah tanya berapakah faktor atau sebutkan faktor-faktor dari bilangan-bilangan ini, kita coba runut ya. 2 dari bilangan 2. Faktor dari 2. Faktor dari 2 itu berapa saja? Faktor dari 2 itu berarti bilangan atau perkalian yang menghasilkan 2. Ternyata perkalian yang menghasilkan 2 itu hanya ada 1 dan 2. Dengan kata lain, faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Ada lagi nggak? Tidak ada. Sekarang untuk bilangan 3. Faktor dari 3. Ternyata faktor dari 3 atau bilangan atau perkalian yang menghasilkan 3 itu hanya 1 dan 3. Tidak ada lagi. Kalau faktor dari 5, coba faktor dari 5 berapa? Ternyata faktor dari 5 juga 1 dan 5. Ya. Kalau faktor dari 7, faktor dari 7 juga sama, yaitu 1 dan 7. Faktor dari 11 adalah 1 dan 11. Begitupun faktor dari 13. Begitupun faktor dari 17. Begitupun faktor dari 19. Ya, kesamaan dari bilangan-bilangan itu ternyata mereka hanya memiliki 2 buah faktor saja. Tidak ada yang lain, hanya 1 dan dirinya sendiri. Ya, berbeda misalkan kalau kalian punya bilangan 4, coba sebutkan faktor dari 4 berapa saja? Kalian ingat ya, bilangan yang menghasilkan 4 itu ada 1 kali 4, ada 2 kali 2. Dengan kata lain, faktor dari 4 itu ada 1, ada 2, dan 4. Nah, kalau 4 mah faktornya punya 3, ada 1, ada 2, dan 4 itu sendiri. Berarti 4 tidak termasuk ke dalam golongan bilangan yang ini. Ya, karena kita tahu 4 itu adalah bilangan genap. Nah, tetapi kumpulan bilangan-bilangan yang tadi Budiah sebutkan 2
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Mungkin kalau kita lanjutkan masih ada lagi. Dia itu hanya memiliki 2 buah faktor. 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangannya seperti inilah yang kita sebut dengan bilangan prima. Jadi semua bilangan yang faktornya hanya 2 ya, kita sebut sebagai bilangan prima. Bu, lebih dari 19 ada nggak bilangan prima? Ada. Contohnya berapa? 23. Masih ada Bu? Ada. 29. 31, 47. Ya, itu masih banyak bilangan prima. Nah, tapi jangan terlalu besar-besar, sampai sini saja. Ya, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Apa hubungannya dengan pohon faktor? Nah, setelah kalian pahami apa itu bilangan prima, mari kita beranjak ke faktor prima. Ya, faktor prima. Nah, faktor prima ya, belum ke faktorisasi. Faktor prima adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Oke, misalkan begini. Dia punya contoh ya. Tentukan faktor prima dari 12. Kita tahu 12 itu bukan bilangan prima, 12 adalah bilangan genap. Nah, kita mau mencari berapa faktor prima dari 12. Maksudnya, kita cari faktor-faktor dari 12 tetapi yang masuk ke dalam bilangan prima. Kita tahu 12 itu berapa saja perkaliannya? 1 kali 12. Kemudian 2 kali 6. Ada lagi 3 kali 4. Ada lagi nggak perkalian yang menghasilkan 12? Tidak ada. Berarti faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tetapi kalau kita tanya berapa faktor primanya? Faktor prima dari 12 adalah, nah kalau ditanyakan faktor prima, dari faktor-faktor 12 ini mana yang merupakan bilangan prima? Apakah 1? Apakah 2, 3, 4, 6, atau 12? Ternyata yang merupakan bilangan prima itu adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Tetapi cara yang akan kita gunakan ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kita istilahnya, karena dia bentuknya seperti pohon, maka kita istilahnya menggunakan istilah pohon faktor. Jadi 12 itu kita buat sebuah pohon. Jadi 12 di sini kita bikin cabang. Ya, cabang di sini yang sebelah kiri adalah pembaginya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah hasil baginya, biar lebih mudah. 12 dibagi berapa? Nah, Bu, 12 bisa dibagi berapa saja? Betul. Tetapi aturan mainnya, silahkan angka 12 ini atau bilangan 12 ini tolong bagi dengan bilangan prima terkecil. Kita tahu tadi Bu Diah memberikan salah satu bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ya, kita ambil 12 ini bisa dibagi dengan salah satu bilangan dari sini. Harus bilangan prima. 12 bisa dibagi berapa? Jangan mentang-mentang 12 bisa dibagi 6, langsung aja bagi 6, jangan. Tapi bagi dengan bilangan prima terkecil. Ternyata 12 itu bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Tapi Bu Diah pakai aturan bagi dengan bilangan prima terkecil. Berarti 12 ini kita bagi dengan 2. Berapa 12 dibagi 2? Hasilnya adalah 6. Ya. Kalau misalkan hasilnya belum masih bisa dibagi atau belum menjadi bilangan prima lagi, berarti lanjutkan pembagiannya. 6 kita bagi lagi, jangan yang 2, karena 2 mah tidak bisa dibagi lagi dengan apa-apa. Ingat, 2 itu adalah bilangan prima. Jadi yang sebelah sini bagi dengan berapa? Bagi dengan bilangan prima terkecil lagi. 6 bisa dibagi berapa? Ternyata 6 bisa dibagi 2. Ya, 6 bisa dibagi 2 berarti
Di sini bagi dengan 2, hasilnya berapa? 3. Apakah kita lanjutkan? Kalau hasil baginya sudah tidak bisa dibagi dengan apa-apa lagi, 3 bisa dibagi dengan berapa? Tidak bisa dibagi dengan berapapun, ya, kecuali 3 dan 1. Kalau sudah 3, sudah bilangan prima akhirnya, berarti pemfaktoran atau pohon faktornya selesai. Ya. Nah, dengan kata lain dari pohon faktor ini 12 itu ya, yang mana faktor primanya? Yang mana faktor primanya ini? Yang sebelah kiri yang tadi yang kita pilih yang bilangan prima. Ya. Jadi faktor primanya pilih yang bilangan prima. 6 dipilih enggak? Enggak, karena 6 bukan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Ya? Mudah. Nah, setelah seperti ini sebenarnya kita bisa langsung lanjut ke faktorisasi prima. Apa bedanya faktor prima dengan faktorisasi prima? Kalau faktor prima hanya disebutkan bilangannya saja, kalau faktorisasi mah dia itu adalah perkalian dari faktor-faktor prima. Misalkan begini, 12 bisa kita nyatakan, jadi buat 12 ini menjadi perkalian bilangan prima. Ya, bagaimana cara menyatakannya? 12 itu sama dengan 2, perhatikan tangan Budia, 2 kali 2 kali 3. Ya, 12 itu 2 kali 2 kali 3. Betul nggak? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Benar. Ya, 12 itu 2 kali 2 kali 3. Dari mana 2 kali 2 kali 3? Dari pohon faktor. Ya, ini ambil yang bilangan primanya, jangan ambil yang bukan bilangan prima. 2 kali 2 kali 3. Ya, ini 2 kali 2 kali 3 ini karena duanya perkaliannya berulang 2 kali, bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kalau dia berulang 2 kali berarti 2-nya menjadi 2 pangkat 2. Kalau berulangnya 4 kali berarti 2 pangkat 4. Kalau 2-nya perkaliannya berulang 5 kali berarti jadi 2 pangkat 5. Jadi 2 kali 2 kali 3 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Inilah yang disebut dengan faktorisasi prima dari 12. Ya. Kalau masih belum puas, mari kita beranjak ke soal berikutnya. Budi hapus dulu sebentar ya. Oke, ini ada satu contoh soal dari Budiah ya. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 45. Jangan tertukar ya, ada faktor prima, ada faktorisasi prima. Oke, langkah pertama kita buat pohon faktor dari 45. Ingat, kita cari bilangan yang bisa membagi 45, tapi bilangannya harus bilangan prima terkecil. Di antara bilangan prima tadi ingat ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilangan berapa yang bisa membagi 45? Yang paling kecil. Walaupun 45 bisa dibagi 5, tapi tidak kita pilih. Ya, kita pilih dulu yang paling kecil. Ternyata 45 itu bisa dibagi 3. Ya, jadi kita pilih 45-nya kita bagi dengan 3. Berapa 45 dibagi 3 itu? Hasilnya adalah 15. Belum selesai, karena 15 masih bisa dibagi lagi. Ya, karena 15 belum prima, berarti 15 kita bagi lagi dengan, kita cari lagi bilangan prima terkecil yang bisa membagi 15. Ternyata kita pilih bukan 5, tapi kita pilih kembali angka 3. Ya, 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Nah, hasil baginya sudah prima, berarti pemfaktoran atau pohon faktor selesai. Kita lingkari yang primanya. Kita lingkari bilangan primanya. 1, 2, 3. Dengan kata lain, faktor primanya berapa saja? Faktor prima dari 45 adalah berapa saja bilangan primanya di sini? Ternyata 3, 3 dan 5. Walaupun 3-nya ada 2, kita pilih 1 kali saja untuk faktor prima.
faktor primanya berarti 3 dan 5. Bagaimana dengan faktorisasinya? Faktorisasi prima dari 45. Berarti kita buat perkaliannya. 45 itu adalah 3 kali 3 kali 5. 3 kali 3 kali 5. Karena perkalian 3-nya berulang sebanyak 2 kali, berarti faktorisasinya bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2 kali 5. Inilah yang dimaksud dengan faktor prima dan faktorisasi prima. Terima kasih.